Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang penggunaan metode sentrifugasi dalam pembuatan virgin coconut oil atau VCO. Anggota dari kelompok kami ialah Anindya Wahyu, Febi Wika, Herlina Prastika. Halo, saya Anin. Saya Febi. Aku Tika. Pengertian alat sentrifugasi. Alat sentrifugasi merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan campuran padat cair atau cair-cair yang tidak saling larut menggunakan gaya sentrifugal dengan cara diputar dalam kecepatan tinggi. Alat ini juga kerap digunakan untuk memisahkan zat padat dengan ukuran kecil yang menyebar rata di dalam cairan. Selanjutnya, komponen alat sentrifugasi. Alat sentrifugasi memiliki dua komponen utama, yaitu rotor dan tabung sentrifugasi. Rotor berfungsi sebagai pemutar yang dapat mengatur kecepatan serta sudut putar, sedangkan tabung sentrifugasi merupakan wadah yang umumnya berupa tabung yang ditempatkan di kepala rotor dan berfungsi sebagai wadah sampel. Alat sentrifugasi memiliki dua jenis rotor, yaitu rotor pertama adalah fixed angle rotor, rotor yang didesain dengan sudut konstan terhadap pusat putaran. Sedangkan rotor kedua adalah swinging head rotor, yakni rotor dengan engsel yang mampu mengayunkan tabung menjauhi pusat putaran seiring dengan bertambahnya kecepatan rotor. Komponen selanjutnya dari alat sentrifugasi yaitu tabung sentrifugasi umumnya memiliki skala 10 ml. Ujung tabung berbentuk runcing sehingga endapan zat dapat terpusat di bagian tersebut. Di sisi samping tabung disertai dengan garis ukur yang menunjukkan volume cairan dalam tabung. Tabung sentrifugasi umumnya berbahan kaca yang tahan terhadap reaksi kimia. Namun, ada tabung sentrifugasi yang berbahan plastik sehingga tidak mudah pecah apabila terjatuh tanpa sengaja. Selanjutnya ialah penggunaan alat sentrifugasi pada kehidupan sehari-hari. Alat sentrifugasi kecil misalnya sering dipakai di laboratorium di bidang kimia, biologi, biokimia, dan obat-obatan medis. Sedangkan alat sentrifugasi sedang sering digunakan untuk alat rumah tangga komersial seperti mesin cuci dan mesin separator. Alat sentrifugasi berukuran besar umumnya digunakan sebagai alat uji kesehatan para awak astronot sebelum mereka berangkat ke luar angkasa. Beberapa tahun belakangan, alat sentrifugasi besar juga digunakan sebagai wahana permainan gravitasi. Selanjutnya ialah pedoman penggunaan alat sentrifugasi. Yang pertama, permukaan kerja centrifuge harus level atau rata dan kuat. Jangan mengoperasikan atau menggunakan centrifuge pada permukaan yang tidak rata atau miring serta tidak tetap bergerak ataupun bergetar. Yang kedua, seimbangkan tabung rotor berdasarkan massa sampel dan tabung, bukan volume. Jika cairan sampel memiliki kepadatan yang lebih rendah atau lebih tinggi dari air. Jika Anda ingin mensentrifus sebuah sampel cairan 10 ml, tempatkan tabung lain dengan 10 ml air pada lubang rotor lainnya sehingga terjadi keseimbangan. Yang ketiga, jangan membuka tutup sentrifuge saat rotor bergerak atau mesin sedang dioperasikan. Yang keempat, jika Anda melihat sentrifuge yang dioperasikan bergetar, matikan sentrifugenya, lalu periksa apakah tabung benar-benar seimbang. Jika hal tersebut masih terjadi, hubungi produsen sentrifuge Anda. Yang kelima, pakailah pelindung wajah atau kacamata Kesel amatan laboratorium jika Anda harus bekerja dengan dekat sentrifuge yang Anda gunakan. Kemudian yang terakhir, yaitu jangan memindahkan sentrifuge saat rotor sedang atau masih berputar. Pastikan pula tidak ada kabel menggantung dari tepi meja tempat sentrifuge diletakkan. Yang berikutnya merupakan prosedur saat melakukan sentrifugasi dengan sampel bahan biohazard. Yang pertama, periksa tabung dan botol apakah ada keretakan atau tanda stres sebelum menggunakannya. Yang kedua, ketika bekerja dengan bahan biohazard,
Bersihkan bagian luar tabung dengan disinfektan di dalam biosafety cabinet sebelum tabung ditempatkan di dalam rotor. Yang ketiga, segel tabung pada rotor sebelum centrifuge dioperasikan, memeriksa lingkaran atau ring seal dari rotor. Yang keempat, jika ada tumpahan atau kebocoran dalam rotor centrifuge, maka harus dibersihkan dengan deterjen ringan, dibilas bersih dengan air suling, dan dibiarkan kering oleh udara di dalam biosafety cabinet untuk sementara waktu. Seperti yang ada pada judul, kami menggunakan sentrifugasi pada pembuatan virgin coconut oil atau VCO. Virgin coconut oil atau VCO adalah minyak yang dihasilkan dari buah kelapa segar. Berbeda dengan minyak kelapa biasa, virgin coconut oil atau VCO dihasilkan tidak melalui penambahan bahan kimia atau proses yang menggunakan panas tinggi. Adapun beberapa manfaat dari VCO sendiri, yaitu 1. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh manusia terhadap penyakit serta mempercepat proses penyembuhan. Yang kedua, dapat membantu mencegah penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya, memperbaiki pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi virus HIV dan SARS. Yang ketiga, dapat mengobati penyakit leukemia atau AIDS dan HIV. Yang keempat, VCO dapat menyembuhkan penyakit osteoartritis. Yang kelima, dalam virgin coconut oil terdapat MCVA, yaitu medium chain fatty acid, yang merupakan komponen asam lemak berantai yang memiliki banyak fungsi, antara lain mampu merangsang produksi insulin sehingga proses metabolisme glukosa dapat berjalan normal. Proses pembuatan VCO. Proses inti pada pembuatan virgin coconut oil atau VCO terletak pada pemisahan minyak dari air dan protein. Banyak kendala yang harus dihadapi untuk memisahkan minyak dari air dan protein tersebut. Misalnya pada proses secara fermentasi. Proses pemisahannya memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh virgin coconut oil. Sedangkan secara sentrifugasi, pemisahan dilakukan dengan memanfaatkan berat jenis minyak yang lebih ringan. Sehingga, cara sentrifugasi memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan cara ekstraksi yang lain, yaitu waktu proses paling singkat, hanya sekitar 1 jam untuk menghasilkan VCO dari krim kelapa atau santannya. Ketiga, Balai Penelitian Tanaman Palma telah mengembangkan proses pengolahan VCO dengan sistem sentrifugasi. Pengolahan VCO dengan cara sentrifugasi sangat sesuai dilakukan pada skala petani atau kelompok tani dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani kelapa. 4. Diperkirakan sekitar 15 liter VCO bermutu tinggi dapat dihasilkan dari pengolahan 300 butir kelapa, sehingga jika teknologi ini terus dikembangkan, maka akan berpotensi besar dalam perkembangan VCO. Alat-alat dalam proses sentrifugasi VCO. Adapun alat yang diperlukan dalam proses sentrifugasi VCO yaitu: pertama, golok atau pisau besar. Kedua, sentrifuge. Ketiga, alat pemarut kelapa dan pemeras kelapa. 4. Botol kaca untuk tempat penyimpanan minyak. Dan terakhir, wadah sementara. Bahan dalam sentrifugasi VCO. Pertama, kelapa segar. Karena mengandung banyak asam lemak rantai menengah atau medium chain fatty acid. Sifat MCFA yang mudah diserap akan meningkatkan metabolisme tubuh. Kedua, air bersih atau air distilasi. Santan kelapa diperoleh dari hasil pengepresan atau pemerasan dari buah kelapa yang telah diparut dengan penambahan atau tanpa air. Dengan adanya penambahan air tersebut, maka akan mempengaruhi komposisi dari santan kelapa itu sendiri. Langkah-langkah pembuatan VCO dengan metode sentrifugasi. Pertama, daging buah kelapa yang telah diparut diberi air. Kedua, kemudian diperas dan disaring sehingga menghasilkan santan. Ketiga, santan ditampung dalam tempat atau wadah. Keempat, santan didiamkan selama 3 jam, kemudian dimasukkan ke dalam alat sentrifuge dengan kecepatan putaran 600-1000 rpm dengan waktu putaran yaitu 30-90 menit. Kelima, selanjutnya santan yang sudah disentrifugasi menghasilkan 3 lapisan, yaitu lapisan minyak, bundo atau protein, dan air.
Keenam, ketiga lapisan tersebut merupakan komposisi di dalam santan yang terpisah karena perbedaan berat jenis. Lapisan paling atas yang berupa minyak merupakan produk virgin coconut oil atau VCO. Berikut ini bagian proses pembuatan VCO. Langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium. Pertama, pakai peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi baju, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Kedua, dilarang memakai perhiasan saat berada di laboratorium yang bisa rusak karena bahan kimia. Ketiga, dilarang memakai sepatu terbuka atau sandal karena beresiko terkena tumpahan cairan. Dan terakhir, wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.